Oke, film kali ini yang mengisahkan seorang wanita cantik, seksoi, aslehoi, gemoy, dan tentu saja mantap. Dia yang setiap hari membawa teman kerjanya untuk makan malam di rumahnya. Dan di sisi lain juga dia harus melakukan cobokan sumur menggunakan rudal full power milik teman kerjanya. Namun, suaminya yang sangat rendah hati dan tidak sombong selalu nurut kepada istrinya. Apakah yang terjadi? Apakah ini yang dikatakan suami takut istri? Atau gimana? Oke, lanjut saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Camille. Tapi kita panggil saja si Cici ya. Dimana si Cici adalah seorang agen properti yang menjual desain dari suaminya yang sangat cukup terkenal. Kali ini Cici mendapatkan klien dari seorang Mr. Avila, yang tentunya Cici akan mendapatkan keuntungan lebih besar daripada sebelumnya. Setelah meeting selesai, Cici disambut dengan seorang teman kerjanya yang bernama Geoff. Susah, kita panggil aja Gugu ya. Tidak lepas dari rasa senang mendapatkan proyek baru, Cici mengajak Gugu untuk merayakan semua ini di rumahnya nanti malam. Seperti biasa, Gugu harus membawa satu teman cewek untuk menjadikan teman kencannya. Saat malam tiba, terlihat di sana suami yang bernama Ray dan juga Mbak Ani-Anian yang dibawa oleh Gugu. Gugu saat ini yang memuji Cici karena telah mendapatkan 10 juta dalam satu proyek tentunya. Semua dari mereka terlihat senang dan kagum. Tidak lupa Cici juga memuji Ray karena dari hasil karyanya lah Cici bisa mendapatkan semuanya. Tidak lama kemudian Cici dan juga Gugu berpamitan untuk pergi ke kantor melihat kembali proyeknya tadi. Sedangkan si Ray ditinggal berdua bersama Mbak Ani-Anian. Oh wow, what would I do without you? Tidak lama kemudian dia bilang kepada Ray, "Aku ingin melihat hasil karyamu." Di sisi lain, siapa sangka si Cici dan juga Gugu melakukan adegan sodok menyodok menggunakan rudal panjang dan membuat air liur si Mbak Cici keluar dengan deras. Di saat itu juga si Mbak Ani-Anian tidak sengaja mendengarkan suara merdu seperti burung yang masuk ke dalam got. Tentu saja si Mbak Ani-Anian berteriak dan mengajak Mas Gugu pergi dari mal ini. Hal itu karena si Mbak Ani-Anian dibayar Gugu untuk melayani, namun kini dia malah menyaksikan Mas Gugu bersama dengan wanita lain. Saat malam tiba, si Mbak Cici baru selesai mandi. Dia berkata kepada Ray, "Buatlah karya yang lebih bagus dan lebih besar daripada biasanya. Aku pastikan klienku saat ini akan membayar setidaknya 5 juta. Namun Ray yang terlihat murung dan seperti di bawah tekanan, dia tetap menyanggupinya dan menuruti apa kata istrinya. Saat itu juga Ray sedang beristirahat, Mbak Cici menghampiri dengan sekaligus mengelus, menjambak, dan menggorcor rudal Ray. Tidak lama kemudian Cici terlihat marah karena Ray yang memuji wanita cantik barusan. Waduh, emang pak, itu momen itu kayak gitu, momen. Keesokan harinya diperlihatkan mereka berdua yang terlihat sangat mesra ya. Kini Cici bertanya kepadanya bahwasannya wanita yang setiap harinya dibawa oleh Gugu ke rumah Cici sangatlah membosankan. Si Gugu juga menyampaikan bahwasannya dia telah muak. Kenapa harus bercinta di rumah? Kenapa tidak bercinta di kantor seperti orang pada biasanya? Tidak lama kemudian Gugu berpamitan pulang dan ingin sekali menggorcok rudalnya sendiri. Di sisi lain Ray yang melihat pesan dari sang istrinya dan dia terlihat tertekan karena ini semua bukanlah apa yang Ray mau dari hasil karyanya. Sedangkan Gugu yang saat ini sedang mencari korban selanjutnya untuk dibawa ke rumah Cici. Namun saat ini sedikit berbeda. Gugu mencari wanita yang benar-benar mantap, seksoi, aslehoi, dan tentu saja mantap ya. Tidak lama kemudian si Cici menelponnya dan dia meminta maaf soal tadi yang telah menyuruh Ray pulang untuk menggorcok rudalnya sendiri. Saat Cici bergegas mandi, saat itu juga Ray melihat pesan dari HP-nya sang istri. Dan kebetulan sekali, itu adalah pesan dari Gugu yang menerima permintaan maaf Cici dan akan menghampiri Cici untuk makan malam di rumahnya. Ray yang langsung terdiam dan ingin sekali melabraknya. Namun dia tidak bisa karena semua nasib masa depan sebagai seniman terkenal ada pada istrinya. Beberapa hari kemudian Gugu datang dan membawa satu wanita yang bernama Thea.
Siapa sangka saat Thea bertemu dengan Ray, dia terkejut karena Thea bertemu dengan seorang seniman terkenal yang kebetulan sekali dia sangat ngefans dengan hasil karyanya yang sangat bagus dan realistis. Mereka memulai memasuki ruangan tamu dan terlihat Thea yang lagi-lagi memuja hingga terkesan dengan semua hasil karya yang ada di rumah tersebut. Namun di saat itu juga sang istri Cici terlihat tidak menyukai Thea yang selalu akrab dengan Ray. Tentu saja Ray dan juga Thea semakin lama semakin akrab karena banyaknya topik tentang cara melukis serta obrolan aneh-aneh lainnya. Tidak lama kemudian lagi-lagi Cici mengajak Gugu untuk pergi ke kantor dengan alasan ada satu pekerjaan yang belum diselesaikan. Tentu saja mereka berdua melaksanakan pekerjaan dengan baik. Rudal Gugu yang semakin panjang dan lebar dan juga sumur Cici yang diobok-obok hingga mengeluarkan cairan spesial dari sumur kedalaman 1 telunjuk jari. Sedangkan di sisi lain Thea dan juga Ray yang semakin saling memprihatin satu sama lain hingga menimbulkan sedikit romansa dan kenyamanan mereka berdua. Saat Cici dan juga Gugu selesai dan bergegas pulang, Ray di sini menyuruh Thea untuk lebih sering ke sini dan sekaligus menjadi model pose dari karya Ray berikutnya. Scene berpindah di mana saat istri tercinta bertanya, "Apakah kamu sering akan melakukan pose lukis untuk Thea?" Ray menjawab dengan lemah lembut tapi menyakitkan. Dia berkata, "Siapa yang akan membeli?" Waduh, itu loh istrimu bang. Singkat cerita, Ray sudah mempersiapkan semua alat lukisnya dan pertama kali sekarang Ray akan melukis menggunakan model potret di depannya. Sedangkan di sisi lain sang istri tercinta mencari tahu tentang Thea melalui media sosialnya. Thea yang terlihat belajar berpose sebagai aneh-anehan dan membuat saya ingin sekali memegang dua gunung yang sangat menonjol ini. Waduh, sorry kalian gak bisa lihat ya. Suatu hari di saat mereka berdua berada di dalam kantor kerjanya, Ray yang ingin berkomunikasi membahas keuangan perusahaannya, namun Cici mengabaikannya dengan memilih fokus mencari lokasi yang sering sekali Thea tepati. Saat itu juga, Cici langsung menghampiri lokasi itu dan tiba-tiba terlihat Thea bersama dengan om-om, bahkan kita bisa saja sebut kakek-kakek ya. Singkat cerita di mana saat Thea bersama dengan Ray yang memulai melukis untuk pertama kalinya. Siapa sangka dengan sangat pengertiannya Thea kepada Ray, Thea membuka semua auranya dan duduk sebagai model pada dasarnya. Waduh. Tentu saja Ray terkejut. Dan sebelum dia menyuruh untuk memasang kembali baju dan semuanya, Ray terlebih dahulu memuji body seksoi aslehoi gemoy dan pokoknya mantap. Thea juga sedikit bercerita tentang perjalanan hidupnya yang dimana dia mengakui sering berkencan bersama dengan pria lain karena hanya dari itulah Thea bisa makan secara gratis dan tidak harus mengeluarkan uang yang dia miliki. Namun dia juga kadang sedikit trauma karena Thea terkadang harus mengorbankan tubuhnya untuk pria di luar sana. Ray yang mendengar hal itu cukup terhura. Ray menyuruh Thea tetap semangat dan menjadi lebih baik ke depannya. Sedangkan di sisi lain Cici dan juga Mas Gugu yang baru selesai bercinta seperti biasa, sodok menyodok. Namun kali ini dia sedikit kepo dan sangat cemburu ketika Ray bertemu dengan Thea di dalam satu ruangan. Hari pertama telah selesai dengan Ray berkata kepada Thea, "Apakah kamu bisa datang tiap hari ke sini?" Mulai ketagihan nih, mulai ketagihan. Keesokan harinya saat berada di dalam mobil, Cici marah kepada Gugu dan meminta untuk mengeluarkan Thea dari kehidupan Ray. Jika tidak, kita tidak akan main kembali. Mampus diancem. Saat itu juga Cici yang sedang mengintip Thea bertemu dengan Om si rambut putih alias kakek ya. Tidak lama kemudian Thea yang ingin dipegang, dielus dan diani-ani. Tentunya Thea tidaklah semurah itu hingga akhirnya ya benar, Thea terluka akibat gelas yang sudah pecah tadi. Saat malam tiba dengan curhatan Cici kepada sang suami, dia berkata, "Aku tadi bertemu dengan Thea dan dia bertemu dengan pria lain." Namun Ray terdiam karena dia sudah tahu apa tujuan dari Thea melakukan ini semua. Keesokan harinya di saat Thea sampai di rumah sendirian dan langsung menuju ruang untuk melanjutkan kembali lukisan yang sebelumnya belum selesai.
Tidak lama kemudian Gugu datang dan membawa wanita yang berbeda nih. Cici berkata kepada Ray bahwasannya Thea telah sampai di sini sejam yang lalu. Saat mereka bertiga berada di ruang tamu, wanita aneh-anehan ini bercerita tentang perjalanannya saat menjadi model dahulu. Mendengar hal itu, Cici semakin kesal kepada Thea dan melampiaskan semuanya kepada wanita ini. Sedangkan di sisi lain, Thea yang bertanya kepada Ray, apakah Cici tidak cemburu melihat kita berada di dalam satu ruangan? Ray menjawabnya, dia sibuk dengan Gugu, dia tidak akan memikirkan aku. Saat Thea bergegas kembali pulang, Cici menghampiri Thea dan membulinya karena penampilannya yang sangat kotor. Saat malam tiba, Cici terbangun karena masih kesal kepada Thea dan cemburu karena sering bersama dengan Ray, hingga akhirnya dia memutuskan untuk menelpon Gugu dan menyuruhnya untuk mengeluarkan Thea dari rumahnya. Namun di saat itu juga Cici mendapatkan luka yang tidak berdarah alias sakit hati karena mendengar suara wanita aneh-anehan yang memakai rudal Gugu. Dari hal inilah Cici semakin kesal, kebingungan, kepanikan, ketakutan, pokoknya mumet lah ya. Di hari ketiga ini Thea datang kembali dan juga mereka berdua sangatlah terlihat bahagia sebagaimana istri dengan suami. Saat berada di dalam ruangan ini, Ray sedikit bercerita, Cici orang pertama yang menjual lukisanku lalu dia tunjukkan kepada temannya. Dari situlah semua karyaku menjadi viral dan ya sampai saat ini ya. Perbincangan ini semakin tinggi kali lebar. Thea yang melihat kecerdasannya Ray, dia mulai terpancing dan ya adegan pertama dibuka dengan cerobotan bibir hingga akhirnya Thea dapat membuat Ray semakin aslehoi dan membuat rudalnya semakin kencang 2 km per jam. Suatu hari di saat Thea bertemu dengan Gugu berkata kepadanya, apapun yang kau lakukan kepada Ray, selesaikanlah pekerjaan itu dan kamu akan mendapatkan uang yang telah aku janjikan. Gugu yang saat ini ingin sekali membuat Ray pergi dari kehidupan Cici dan memanfaatkan Thea yang dalam keadaan terpuruk alias kismin. Thea yang sudah melakukan kerjaan keras ini kemarin, namun Gugu belum puas sebelum dia berhasil membuat Ray pergi dari kehidupannya Cici. Di sisi lain, si mami cantik Cici yang kembali bertemu dengan Mr. Avila. Dia yang terlihat marah kepada Cici karena lukisan yang telah dia pesan sebelumnya sama persis dengan salah satu teman bisnisnya. Ibu Cici yang berusaha menenangkan Mr. Avila, namun hal itu sudah terlambat. Dia meminta uangnya kembali dan putus kerjasama. Waduh. Tidak lama kemudian Gugu datang dan kali ini perusahaan dari mereka berdua dalam keadaan krisis dan juga si Cici berkata, Ray sekarang sudah lebih dekat bersama dengan Thea. Aku kehilangan semuanya. Aku kehilangan Ray, kamu, dan juga perusahaan. Scene berpindah di mana saat ini Ray yang bersama dengan Thea. Kali ini Ray berusaha untuk tenang dan mengungkapkan isi hatinya yang sudah merasa nyaman dan mencintai Thea. Mulai lebih dalam nih ya. Suatu hari saat Gugu kembali bertemu dengan Thea, kali ini Thea sudah tidak bisa melanjutkan untuk menghancurkan keluarga Ray karena dia sendiri sudah sangat merasakan nyaman dan cinta kepada Ray. Setelah Thea menerima uang sesuai dengan perjanjian awal, kini Thea berbelanja membeli buku hasil karya Ray dan juga alat lukis lainnya. Saat di perjalanan pulang, Thea dikagetkan dengan seorang Cici yang dimana kali ini dia ingin sekali berkunjung ke rumah Thea. Namun saat memasuki kamar, tiba-tiba Cici membogemnya dan membuat Thea pingsan. Namun di saat itu juga Cici mulai sadar bahwasannya Thea hidup sebatang kara dan dimanfaatkan oleh Gugu. Ini semua membuat Cici ketakutan dan juga penyesalan. Saat dimana Cici menghampiri Ray dengan keadaan teler dan tentu saja kali ini Ray mengungkapkan bahwasannya aku sudah tahu dari dulu kau telah berselingkuh dengan Gugu. Hingga akhirnya Cici melempar udutnya dan membuat kebakaran di dalam gudang tersebut. Ray yang sangat begitu kesal kini dia tidak bisa menolong Cici dan meninggalkannya sendirian. Ray langsung bergegas menuju ke rumah Thea, namun pada saat sampai di sana Ray menanyakan, apa ini yang terjadi? Thea jujur bahwasannya Cici lah yang telah membuat aku pingsan beberapa saat tadi. Oke,
Di akhir film ini Cici terlihat masih selamat namun tidak bisa bergerak akibat luka bakar yang ada di seluruh tubuhnya. Namun sungguh pembalasan yang sangat menyakitkan. Ray dan juga Thea melakukan adegan anu-anuan dengan brutal tepat di samping saat Cici sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Waduh, balas dendam yang sangat-sangat membuat aku ingin ikut nyumbang si Johnny nih ya. Aduh. Oke, jangan lupa komen dan jangan lupa subrek. Gerakin jari kalian dan see you, goodbye.